Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ASVR Official. Di pembahasan kali ini, ASVR Official akan membahas terkait tentang periode dan tahapan dakwah. Nah, kita bisa membagi masa dakwah Rasulullah SAW menjadi dua periode yang masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri. Pertama, yaitu periode Mekah, di mana pada periode Mekah ini berjalan kira-kira selama 13 tahun. Yang kedua, pada periode Madinah, di mana pada periode Madinah ini berjalan selama 10 tahun penuh. Nah, setiap periode memiliki tahapan-tahapan tersendiri dengan keistimewaannya masing-masing, yang satu berbeda dengan yang lain. Hal ini tampak jelas setelah meneliti berbagai unsur yang menyertai dakwah itu selama dua periode secara mundatar. Pada periode Mekah dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu yang pertama, tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun. Pada tahapan kedua, tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah yang dimulai sejak tahun keempat dari nubuwah hingga akhir tahun ke-10. Tahapan yang ketiga, dakwah di luar Mekah dan penyebarannya yang dimulai dari tahun ke-10 dari nubuwah hingga hijrah ke Madinah. Sedangkan pada periode Madinah akan dirinci selanjutnya setelah kita bahas pada tahapan periode pertama. Nah, pada tahapan pertama ini upaya dakwah untuk menyebarkan Islam. Nah, 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berjalan selama 3 tahun. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Mekah merupakan pusat agama bagi bangsa Arab. Di sana ada peribadatan terhadap Ka'bah dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan seluruh bangsa Arab. Cita-cita untuk memperbaiki keadaan mereka tentu bertambah sulit dan berat jika orang yang hendak mengadakan perbaikan jauh dari lingkungan mereka. Hal ini membutuhkan tekad pembaca yang tidak biasa digencang musibah dan kesulitan. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, tindakan yang paling bijaksana adalah memulai dakwah dengan sembunyi-sembunyi agar penduduk Mekah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang menggusarkan mereka. Pada generasi pertama, sudah merupakan sesuatu yang lumrah bila yang pertama-tama dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menawarkan Islam kepada orang-orang yang dekat hubungannya dengan beliau, baik itu anggota keluarga maupun sahabat-sahabat karib beliau. Beliau menyeru mereka kepada Islam, juga menyeru siapapun yang dirasa memiliki kebaikan yang sudah beliau kenal secara baik dan mereka pun mengenal beliau secara baik, yaitu mereka yang memang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran, dan mereka mengenal kejujuran dan kelurusan beliau. Mereka yang diseru ini langsung memenuhi seman beliau karena mereka sama sekali tidak menyaksikan keagungan diri beliau dan kejujuran pengamaran yang beliau sampaikan. Dalam sejarah Islam, mereka dikenal dengan sebutan as-sabiqun al-awwalun, yaitu yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. Nah, orang yang pertama dan terdahulu ini masuk Islam, mereka adalah yang pertama itu istri beliau, yaitu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, pembantu beliau Zaid bin Haritsah bin Surahbil al-Kalbi. Yang ketiga yaitu anak paman beliau Ali bin Abi Thalib, yang saat itu Ali masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau dan sahabat karib beliau. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, mereka ini masuk Islam pada hari pertama dimulainya dakwah. Abu Bakar sangat bersemangat dalam berdakwah kepada Islam. Dia adalah seorang laki-laki yang lemah lembut, pengasih yang ramah, memiliki akhlak yang mulia dan terkenal. Kaumnya suka mendatangi Abu Bakar dan menyenanginya karena dia dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan sukses dalam berdagang serta baik pergaulannya dengan orang lain. Maka dia menyeru orang-orang dari kaumnya yang biasa duduk-duduk bersamanya dan yang dapat dipercayainya. Berkat seruannya ada beberapa orang yang masuk Islam, yaitu yang pertama Utsman bin Affan al-Umawi, Zubair bin al-Awwam as-Sadi, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas az-Zuhriyah, Talha bin Ubaidillah at-Taimi. Mereka ini adalah orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam, generasi pertama dan cahaya Islam. Sejumlah orang lain yang juga lebih dahulu masuk Islam adalah Bilal bin Rabah al-Habsyi, kemudian disusul
Rasul dengan kepercayaan umat saat ini, yaitu Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah dari Bani Al-Harits bin Fir, kemudian Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, Utsman bin Makhzum dan kedua saudaranya Qadamah dan Abdullah, Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf, Sa'id bin Zaid Al-Adawi dan istrinya Fatimah binti Al-Adawiyah, saudara Umar bin Al-Khattab, Kabab bin Al-Arad, Abdullah bin Mas'ud Al-Muzaili, dan masih banyak lagi. Mereka ini juga disebut As-Sabiqun Al-Awwalun yang semuanya berasal dari kabilah Quraisy. Ibnu Hisham menghitung jumlah mereka lebih dari 40 orang. Namun siapa saja nama selain yang disebutkan di atas perlu diteliti lagi. Ibnu Ishaq berkata, setelah itu banyak orang yang masuk Islam, baik laki-laki maupun wanita, sehingga nama Islam menyebar di seluruh Mekah dan banyak yang membicarakannya. Mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW menemui mereka dan mengajarkan agama secara kucing-kucingan, sebab dakwah saat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan secara perorangan. Wahyu yang diturunkan sedikit demi sedikit lalu berhenti setelah turunnya awal surat Al-Muddatsir. Ayat-ayat dan potongan surat yang turun saat itu berupa ayat-ayat pendek dengan penggalan kata yang indah dan sentuhan lembut, sesuai dengan iklim yang juga lembut pada saat itu, berisi sanjungan menyucikan jiwa dan celaan mengkotorinya dengan keduniaan, berisi ciri-ciri syurga dan neraka, keduanya seolah-olah tampak di depan mata, membawa orang-orang mukmin ke dunia lain tidak seperti dunia yang ada pada saat itu. Selanjutnya itu salat, di mana di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah salat. Muqatil bin Sulaiman berkata, Allah mewajibkan salat 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada petang hari pada masa awal Islam, yang didasarkan pada firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 55 yang artinya, dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Ibnu Hajar menuturkan, sebelum Isra Nabi SAW sudah pernah sholat, demikian juga para sahabat. Namun terdapat perbedaan pendapat apakah ada sholat yang diwajibkan sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu ataukah tidak. Ada yang berpendapat yang diwajibkan pada masa itu adalah sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Al-Haris bin Usama meriwayatkan dari jalan Ibnu Luhayyah secara mausul dari Zaid bin Harisah bahwa pada awal-awal turunnya Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan mengajarkan wudu kepada beliau. Seusai wudu, beliau mengambil seciduk air lalu memercikan ke kemaluan. Ibnu Majah juga meriwayatkan hal ini dengan makna yang serupa. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib dan Ibnu Abbas. Di dalam hadis Ibnu Abbas, dalam hal itu termasuk kewajiban yang pertama diturunkan. Ibnu Hisham menyebutkan bahwa jika tiba waktu sholat, Nabi SAW dan para sahabat pergi ke tempat yang terpencil lalu secara sembunyi-sembunyi mengerjakan sholat agar tidak dilihat kaumnya. Suatu kali Abu Thalib melihat Nabi SAW mengerjakan sholat bersama Ali, maka Abu Thalib menanyakan sholat itu. Setelah mendapat penjelasan yang cukup memuaskan, Abu Thalib menyuruh beliau dan Ali agar menguatkan hati. Kemudian masuk kepada orang-orang Quraisy mendengar kabar secara global. Nah, setelah melihat beberapa kejadian di sana-sini, ternyata dakwah Islam sudah didengar orang-orang Quraisy pada tahapan ini. Sekalipun dakwah itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan, namun mereka tidak ambil peduli. Muhammad Al-Ghazali menuturkan kabar tentang dakwah Islam ini sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang Quraisy. Namun mereka tidak ambil peduli sebab mereka mengira bahwa Muhammad hanya salah seorang di antara mereka yang peduli terhadap urusan agama, yang suka berbicara tentang masalah ketuhanan dan hak-haknya, seperti yang biasa dilakukan Umayyah bin As-Salat, Qus bin Sa'idah, Amru bin Nufail, dan orang-orang yang lain. Tetapi lama-kelamaan ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui mereka karena pengaruh tindakan beliau. Oleh karena itu mereka mulai menaruh perhatian terhadap dakwah beliau. Selama 3 tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin
yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka dan menyerang berhala sesembahan mereka. Selanjutnya masuk ke tahapan kedua, yaitu dakwah secara terang-terangan. Nah, perintah pertama untuk menampakkan dakwah sehubungan dengan hal ini, ayat pertama yang turun adalah firman Allah dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang artinya, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nah, terdapat jalur cerita sebelumnya yang menyinggung kisah Musa alaihissalam dari permulaan kenabiannya hingga hijrahnya bersama Bani Israel, lolosnya mereka dari kejaran Fir'aun dan kaumnya, serta tenggelamnya Fir'aun bersama kaumnya. Kisah ini mengandung beberapa tahapan yang dilalui oleh Musa alaihissalam dalam dakwahnya terhadap Fir'aun dan kaumnya agar menyembah Allah. Nah, rincian ini seolah-olah dipaparkan seiring dengan perintah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar berdakwah kepada Allah secara terang-terangan, sehingga di hadapan beliau dan para sahabatnya terdapat contoh dan gambaran yang akan dialami oleh mereka nantinya, yaitu pendustaan dan penindasan ketika mereka melakukan dakwah secara terang-terangan. Demikianlah pula agar mereka mawas diri dalam melakukan hal itu dan berdasarkan ilmu sejak awal memulai dakwah mereka tersebut. Di samping itu, surat tersebut juga berbicara mengenai nasib yang akan dialami oleh pendusta-pendusta para rasul, di antaranya sebagaimana yang dialami oleh kaum Nabi Nuh, kaum Ad dan Samud, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, serta Ashabul Aiqah. Selain yang berkaitan dengan tentang Fir'aun dan kaumnya, hal itu semua dimaksudkan agar mereka yang melakukan pendustaan mengetahui bahwa mereka akan mengalami nasib yang sama seperti nasib kaum-kaum tersebut dan mendapatkan pembalasan dari Allah bila melakukan hal yang sama. Demikian pula agar kaum muslimin tahu bahwa kesudahan yang baik dari itu semua akan berpihak kepada mereka, bukan kepada para pendusta tersebut. Selanjutnya yaitu berdakwah di kalangan kaum kerabat. Nah, setelah menerima perintah dalam ayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang keluarga terdekatnya, yaitu Bani Hashim. Mereka datang memenuhi undangan itu disertai oleh beberapa orang dari Bani Al-Muthalib bin Abdul Manaf. Mereka semua berjumlah sekitar 45 orang laki-laki. Namun tatkala Rasulullah ingin berbicara, Abu Lahab memotong sembari berkata, "Mereka itu yang hadir adalah paman-pamanmu. Anak-anak mereka bicaralah dan tinggalkanlah masa kanak-kanak. Ketahuilah bahwa kaummu tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan seluruh bangsa Arab. Akuilah orang yang berhak membimbingmu. Cukuplah bagimu suku-suku dari pihak ayahmu. Bagi mereka, jika engkau ngotot melakukan sebagaimana yang engkau lakukan sekarang adalah lebih mudah daripada bila seluruh kaum Quraisy bersama-sama bangsa Arab bergerak memusuhimu. Aku tidak pernah melihat seseorang yang datang kepada suku-suku dari pihak bapaknya dengan membawa sesuatu yang lebih jelek dari apa yang telah engkau bawa ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam dan tidak berbicara pada majelis itu. Kemudian beliau mengundang mereka lagi dan berbicara, "Alhamdulillah, aku memujinya, meminta pertolongan, beriman, serta bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu baginya." Selanjutnya beliau berkata, "Sesungguhnya seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Demi Allah, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Sungguh kalian akan dihisab terhadap apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya yang ada hanya surga yang abadi dan neraka yang abadi." Kemudian Abu Thalib berkomentar, "Alangkah senangnya kami membantumu menerima nasihatmu dan sangat membenarkan kata-katamu. Mereka yang merupakan suku-suku dari pihak bapakmu telah berkumpul. Sesungguhnya aku hanyalah salah seorang dari mereka. Namun aku adalah orang yang paling cepat menanggapi apa yang engkau inginkan. Teruskan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku tetap akan melindungi dan membelamu. Tetapi diriku tidak memiliki cukup keberanian untuk berpisah dengan agama Abdul Muthalib." Selain itu juga Abu Lahab berkata, "Demi Allah, ini benar-benar merupakan aib besar. Ayo cegahlah dia sebelum dia berhasil menyeret orang lain." Abu Thalib menjawab, "Demi Allah, sungguh selama kita masih hidup, kita akan membelanya."
Lanjut di atas Bukit Syafa. Setelah yakin tugasnya menyampaikan wahyu, Rabbnya telah mendapatkan perlindungan dari pamannya Abu Talib. Beliau suatu hari berdiri tegak di atas Bukit Syafa sembari berteriak, "Wahai Sabi'ah," panggilan untuk orang-orang agar berkumpul di waktu pagi. Lalu berkumpullah suku-suku Quraisy, kemudian beliau mengajak mereka kepada tauhid, beriman kepada risalah yang dibawanya dan hari akhir. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan satu sisi dari kisah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, tatkala turun ayat dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas bukit Safa lalu memanggil-manggil, "Wahai Bani Fir, wahai Bani Adi." Seruan ini ditujukan kepada suku-suku Quraisy. Kemudian tak berapa lama mereka pun berkumpul karena pentingnya panggilan itu. Seseorang yang tidak biasa keluar memenuhinya mengirimkan utusan untuk melihat apa gerangan yang terjadi. Maka tak terkecuali Abu Lahab dan kaum Quraisy pun berkumpul juga. Kemudian beliau berbicara, "Bagaimana menurut pendapat kalian bila aku beritahukan kepada kalian bahwa ada segerombolan pasukan kuda di lembah sana yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran." Beliau berkata, "Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan kepada kalian terhadap azab yang amat pedih." Abu Lahab menanggapi, "Celakalah engkau sepanjang hari ini, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Maka ketika itu turunlah ayat, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab." Imam Muslim meriwayatkan satu sisi yang lain dari kisah tersebut, yaitu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, tatkala ayat ini turun dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi mereka baik dalam skala umum ataupun khusus. Beliau berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu pun untuk menyelamatkan kalian dari siksaan Allah sedikit pun. Hanya saja kalian adalah kerabatku, maka aku akan menyambung tali kerabat tersebut." Teriakan yang keras ini merupakan puncak penyampaian dakwah. Rasulullah telah menjelaskan kepada orang-orang yang memiliki hubungan terdekat dengannya bahwa membenarkan risalah yang dibawanya tersebut merupakan bentuk dari efektivitas hubungan antar dirinya dan mereka. Demikian pula bahwa fanatisme kekerabatan yang dibudayakan oleh orang-orang Arab akan meleleh di bawah kekuatan peringatan yang datang dari Allah tersebut. Setelah Rasulullah menyampaikan berita itu di Bukit Safa, kemudian menyampaikan kebenarannya secara terang-terangan dan melihat dari reaksi orang-orang musyrik, di mana seruan beliau terus bergema di seluruh wilayah Mekah hingga kemudian turun ayat dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bangkit menyerang berbagai khurafat dan kebohongan syirik, menyebutkan kedudukan berhala dan hakikatnya yang sama sekali tidak memiliki nilai. Ketidakberdayaan berhala-berhala itu beliau gambarkan dengan beberapa perumpamaan disertai penjelasan-penjelasan bahwa siapa yang menyembah berhala dan menjadikannya sebagai wasilah antara dirinya dan Allah berada dalam kesesatan yang nyata. Mekah memerah oleh api kemarahan, bergejolak dengan keanehan dan pengingkaran tatkala mereka mendengar suara yang memperingatkan kesesatan orang-orang musyrik dan para penyembah berhala. Suatu itu bagaikan petir yang membelah ke awan, berkilau, menggelegar dan mengguncangkan atmosfer udara yang tadinya tenang. Orang-orang Quraisy bangkit untuk menghadang revolusi yang datang secara tak terduga ini, dan yang dikhawatirkan akan merusak tradisi warisan mereka. Mereka bangkit karena menyadari bahwa makna iman yang beliau serukan adalah penafian terhadap ketuhanan selain Allah, bahwa makna iman
pada risalah dan hari akhir adalah ketundukan dan kepasrahan secara total, sehingga mereka tidak lagi mempunyai pilihan terhadap diri dan harta mereka, terlebih lagi terhadap orang lain. Implikasinya, iman itu akan melenyapkan kepemimpinan dan keunggulan mereka di atas semua bangsa Arab, yang sebelum itu juga menggunakan label agama. Mereka harus menerapkan keridhaan sesuai dengan keridhaan Allah dan Rasul-Nya, harus menghentikan berbagai bentuk kezaliman yang sebelumnya itu biasa mereka lakukan untuk melindas rakyat awam, selain berbagai macam keburukan yang selalu mereka lakukan pagi maupun sore. Mereka menangkap makna seperti itu karena jiwa mereka tidak bisa menerima kedudukan rendah yang tidak mencerminkan kehormatan dan kebaikan. Bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus-menerus dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 5. Mereka menyadari semua itu, tetapi apa yang bisa mereka perbuat menghadapi orang yang jujur dan dapat dipercaya ini, menghadapi gambaran tertinggi dari nilai kemanusiaan dan akhlak yang mulia. Sepanjang sejarah, nenek moyang dan perjalanan berbagai kaum mereka tidak pernah mengetahui bandingan yang seperti itu. Apa yang hendak mereka lakukan? Mereka benar-benar bingung dan memang layak untuk bingung. Setelah menguras pikiran, tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali mendatangi paman beliau, yaitu Abu Talib. Mereka meminta kepadanya agar menghentikan segala hal yang dilakukan anak saudaranya. Untuk menguatkan permintaan ini, mereka menggunakan selubung nenek moyang dan hakikat dengan berkata, adanya ajakan untuk meninggalkan sesembahan mereka dan pernyataan bahwa sesembahan itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak mampu berbuat apa-apa, merupakan cemoohan yang telak dan penghinaan yang sangat keras, sekaligus merupakan pembodohan dan penyesatan terhadap nenek moyang mereka, yang sejak dahulu mereka sudah berada pada agama ini. Mereka merasa mendapatkan jalan ini, oleh karena itu mereka langsung melaksanakannya. Sekian dari paparan ASFR Official terkait tentang periode dan tahapan dakwah Rasulullah SAW. Sampai jumpa di video-video selanjutnya terkait tentang pembahasan menarik lainnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika video ini dapat memberikan kalian informasi terkait tentang sejarah Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.